Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, perawatan harian di kandang kami memberikan perawatan secara rutin dengan membersihkan air kolam dan memberi pakan secara rutin. Jadi teman-teman ya, untuk di kandang kami dengan perawatan seperti yang pernah saya terapkan di video-video sebelumnya ya, bahwa di kandang kami menerapkan pola pakan, yaitu teknik pakan 24 jam full dengan pakan yang memang benar-benar berkualitas. Kami percaya ya, ketika kita memberikan pakan tuh secara berkualitas dan secara kontinu, secara berlebihan dan tidak pernah kosong dalam tempat pakan, itu akan berdampak pada indukan-indukan yang rajin bertelur, dan dampaknya kita akan mendapatkan hasil telur yang melimpah ya, dengan tingkat fertilitas yang juga baik. Karena kami percaya ketika kita memberikan pakan secara rutin dan memberikan pakan yang berkualitas dengan tidak membatasi dalam jumlah porsi ransumnya, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi teman-teman nggak perlu namanya khawatir ya, ketika menggunakan teknik pakan seperti yang ini, teman-teman akan mendapatkan yang besar. Nah justru malah sebaliknya teman-teman ya, indukan-indukan kita akan berproduksi dengan lancar. Biaya pakan yang tidak terlalu mahal, hasilnya juga lebih maksimal. Jadi akan tetap berbanding lurus lah terhadap jumlah penghasilan. Jadi banyak yang keliru ya Mas Ian ya, ketika ada yang melihat video saya, Bang, ketika diberi makan seperti itu apa nggak boros, apa nggak makin rugi? Nah, jadi di kandang kami sudah mengalami yang benar-benar berkualitas itu, kita dapat lebih maksimal lah untuk hasil produksinya, dan indukan-indukan juga ya. Kita tahu sendiri untuk pada sistem indukan atau pada sistem pembibitan, di sini kita bukan mengejar bobot ya, tapi kita mencetak hasil telur. Jadi kita tahu sendiri telur-telur itu membutuhkan protein yang memang benar-benar tercukupi ya untuk dalam pembentukan telur. Jadi kita di sini tidak boleh sembarangan ya dalam memberikan ransum. Nah, jika kita sembarangan, yang ada kita tidak mendapatkan keuntungan, yang ada malah buntung. Ketika kita kerepotan sendiri dalam mencari pakan ya, pakan alternatif itu akan merepotkan bagi kita ya. Apalagi para peternak menjadikan peternak mentok ini sebagai sampingan ya, justru akan merepotkan bagi kita ya, apalagi dalam jumlah populasi yang cukup besar. Jadi untuk di kandang kami ya, kami menerapkan sistem seperti ini semata-mata untuk tidak merepotkan bagi saya sendiri ya. Memang ya, dengan menggunakan pakan seperti yang ada di kandang kami, kita harus mengeluarkan modal yang lumayan, karena di sini kita memang menggunakan pakan pabrikan, kita menggunakan jagung giling, kita menggunakan dedak atau bungkil sawit. Tapi alhamdulillah ya, untuk hasil tetap berbanding lurus terhadap pengeluaran untuk biaya pakan kita. Jadi teman-teman ya, kami tidak terpengaruh ya dengan pakan alternatif yang melimpah di kandang kami ya. Di kandang kami ini, di kandang umbaran, di luas, di panjang lahan kami itu 100 meter dengan lebar itu 40-an meter teman-teman. Nah jadi itu lengkap ya teman-teman ya, ada hijauan plus eceng gondok plus lagi rumput odot. Nah, nanti saya bakal tunjukkan ya tanaman-tanaman tersebut yang ada di kandang kami. Dulu sebelumnya udah ada juga ajola, tapi itu terlalu merepotkan bagi saya menurut saya ya, karena kita harus merawat lagi ajola. Nah, jadi kolam-kolam ajola waktu itu saya bongkar dan saya rubah menjadi kandang umbaran. Nah, ini adalah contoh ya hasil dari petarangan-petarangan kami yang terisi oleh telur-telur dengan pakan yang berkualitas. Teman-teman, saya ingatkan sekali lagi ya, tidak perlu khawatir ya dengan namanya pemberian ransum pakan yang berkualitas. Gimana kita ingin mendapatkan rezeki, tetapi kita mengirit-ngirit pakan pada ternak-ternak. Yang ada kasihan sendiri terhadap ternak-ternak kita. Mereka kelaparan, dan hasil produksinya juga kurang maksimal, dan indukan-indukan kurus, itu yang akan menyebabkan indukan-indukan tersebut stres ya. Nah jadi bahayanya ketika indukan itu stres ya, biasanya dia ketika bertelur ya, bertelur tapi dia macat saat bertelur, dan bertelurnya itu tidak konsisten. Bisa jadi hari ini bertelur dan macat, terus berhenti bertelur, nanti seminggu lagi dia bertelur lagi. Nah itu yang menyebabkan kerugian bagi kita ya. Dan juga untuk mengenai keuntungan ya, kita tidak bisa menerka-reka dengan pakan seperti itu.
Tapi kalau di kandang kami, dengan pakan yang memang kami terapkan di kandang kami per bulan memang bisa menghasilkan 300 butir, teman-teman. Di atas 300 butir bahkan untuk hasil per bulannya. Dengan populasi ya 60 indukan. Dan jika saya hitung-hitung, dan silakan teman hitung-hitung ya, dengan pola pakan seperti saya, tetap ada hasilnya kok. Teman-teman nggak perlu khawatir dengan ransum pakan yang saya gunakan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah asli, real, isi dari peternak-peternakan kami ya. Jadi kami, kenapa setiap membuat video, kami selalu menunjukkan petarangan. Karena kami di sini ingin menunjukkan realita yang ada di kandang kami ya. Bukan sekedar memberikan teori dengan menggunakan pakan ini, bertelur dengan menggunakan pakan ini, nanti bertelur banyak. Jadi di kandang kami, ini memang video asli, real, tanpa mereka-reka. Jadi ketika kita memberikan contoh pakan yang di kandang kami seperti ini, dan hasilnya akan seperti ini. Beda lagi dengan banyak yang berbicara ya, dengan menggunakan ini, nanti indukannya mampu bertelur dengan banyak. Nyatanya, di kandang-kandang tersebut ya, telurnya itu sedikit, dan indukan-indukan itu sedikit. Padahal logikanya ya teman-teman, jika para rekan-rekan itu menggunakan pakan seperti itu, hasilnya melimpah dan menghasilkan jutaan, pasti di kandang rekan-rekan tersebut mempunyai populasi yang cukup banyak ya. Nah, tetapi kita lihat sendiri, banyak yang bilang dengan konten-konten seperti itu, dengan bilang pakan menggunakan ini hasilnya jutaan, dengan menggunakan ini keuntungan kita berlipat-lipat. Nyatanya indukannya hanya beberapa ekor dan hasilnya juga kurang maksimal, dengan hanya menunjukkan pakan tetapi tidak menunjukkan hasilnya. Jadi di kandang kami, teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk tempat pakan ini teman-teman, ini real, ini 24 jam seperti ini teman-teman. Nanti bakal kita tambah lagi ya, karena memang kami tidak pernah telat dalam pemberian pakan. Ini memang full 24 jam. Jadi ini memang paling gampang menurut saya. Kami tidak pernah menggunakan takaran jam, harus jam 7 lah, harus jam 5, nggak boleh telat. Nah, itu di kandang kami tidak ada teori seperti itu teman-teman. Jadi di kandang kami ketika pakan itu udah mulai habis, nah langsung kita tambah. Ketika pakan udah mulai habis, langsung kita tambah. Jadi kita tidak ada namanya menunggu-nunggu waktu ya. Ketika kita menunggu-nunggu waktu, yang ada kasihan sendiri terhadap ternak-ternak kita. Nah, jadi ini adalah lahan kami ya teman-teman ya. Lahan di kandang umbaran yang cukup luas. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, hamparan padang hijau yang ada di kandang kami ini cukup melimpah. Nah, ini mengapa di kandang kami jarang menggunakan pakan hijauan. Karena ternak-ternak kita mencari dengan sendirinya di lingkungan yang ada di kandang. Ini cukup luas ya teman-teman ya. Ini lahan kami, untuk panjang lahannya itu meter dengan lebar 40-an. Jadi kalau teman-teman ingin melihatnya, kurang lebihnya seperti lapangan sepak bola. Nah, jadi ini teman-teman ya, eceng gondok yang ada di kandang kami. Ini memang sengaja kita tanam dulunya teman-teman ya. Dan walaupun melimpah seperti ini, kami tidak namanya tergiur ya untuk menggunakan pakan ini. Nah, ini juga ada namanya rumput odot. Ini memang sengaja kita tanam. Dan saya juga tidak tergiur ya dengan menggunakan pakan ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, kami jarang menggunakan pakan itu. Memang terkadang sekali-sekali saja teman-teman kita gunakan, karena biar supaya tidak terlalu banyak lah gitu, agar tidak terlalu semak. Jadi kita pangkas terus kita berikan kepada ternak-ternak kita. Dan itu sebagai tambahan ya teman-teman ya, perlu digarisbawahi ya. Itu sebagai tambahan, bukan sebagai bahan pokok. Jadi teman-teman ya, semoga penyampaian saya ini ya bisa menjadi perbandingan buat rekan-rekan yang ingin memulai atau yang sudah beternak entok. Dengan memberikan perawatan yang baik, tentunya akan mendapatkan hasil yang baik juga. Teman-teman nggak boleh keliru ya terhadap namanya sistem pembibitan, karena teman-teman juga harus memikirkan namanya kesehatan bagi ternak-ternak kita jika kita berikan pakan yang asal-asalan. Jadi teman-teman harus berpikir lebih jernih lagi ketika kita memberikan pakan yang berkualitas. Teman-teman percaya pasti hasilnya juga akan lebih maksimal. Saya sudah menerapkan di kandang kami ya, bahwasanya kami sebelum menggunakan pakan seperti itu ya teman-teman, kami udah melakukan riset berkali-kali tentang percobaan pakan. Jadi kami sudah pernah menggunakan ampas-ampasan, kami sudah pernah menggunakan hijau-hijauan, dan nyatanya itu kurang maksimal yang terjadi di kandang kami. Jadi untuk pakan yang sekarang ini
Ini pakan yang menurut saya udah benar-benar pas pada sistem pembibitan, karena kami sudah menerapkannya selama ini dan hasilnya juga maksimal. Jadi mungkin begitu saja ya teman-teman ya, video singkat ini ya yang dapat saya berikan. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.